Pada tahun 2009, para ilmuwan berhasil merekayasa virus campak yang dimodifikasi secara genetik untuk menyembuhkan kanker. Namun, dalam perkembangannya, virus tersebut bermutasi dan menyebabkan wabah global yang memusnahkan hampir seluruh populasi umat manusia. Sekitar 90% populasi dunia meninggal akibat infeksi tersebut, dan 9% berubah menjadi makhluk buas seperti vampir yang disebut Darkseekers. Mereka sangat sensitif terhadap sinar matahari dan hanya muncul di malam hari. Hanya 1% manusia yang kebal akan virus tersebut. Salah satunya adalah Dr. Robert Neville, seorang ahli virologi dari militer Amerika Serikat. 3 tahun setelah wabah, yaitu pada tahun 2012, kota New York City telah menjadi kota mati. Alam mulai mengambil alih bangunan dan jalanan. Neville tinggal sendirian di kota tersebut, ditemani oleh anjing kesayangannya Samantha. Sehari-hari, Neville selalu memburu hewan liar untuk bertahan hidup, mengelilingi kota untuk mencari tanda-tanda kehidupan lain, dan yang terpenting, ia terus melakukan eksperimen ilmiah di laboratorium bawah tanah rumahnya untuk menemukan obat dari virus tersebut. Di tengah kehidupannya yang sunyi di kota New York yang telah hancur, Dr. Robert Neville sesekali mengalami kilas balik atau flashback ke masa sebelum wabah virus menghancurkan dunia. Momen-momen ini menjadi titik emosional yang kuat dalam film tersebut, memperlihatkan latar belakang pribadi Neville dan penderitaan batin yang mendalam. Dalam adegan emosional tersebut, Neville mengantar istrinya yang bernama Zoe dan putrinya Marley ke lokasi evakuasi militer. Mereka akan diangkut keluar dari kota menggunakan helikopter. Namun, karena kota dalam kondisi darurat dan situasi semakin kacau, Neville tidak diizinkan ikut naik bersama mereka. Ia memeluk anak dan istrinya untuk terakhir kalinya. Zoe berusaha menenangkan Neville, meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Neville pun berusaha tegar, namun jelas bahwa ia dipenuhi rasa takut dan cemas. Setelah helikopter lepas landas, Neville menatap langit dengan penuh harap. Namun tak lama kemudian, helikopter itu meledak di udara, tertabrak oleh helikopter lain yang hilang kendali di tengah kekacauan. Neville menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya meninggal di depan matanya. Keesokan harinya, Dr. Robert Neville melakukan rutinitas hariannya. Salah satu aktivitas yang tampak sederhana, namun syarat makna adalah kunjungannya ke sebuah toko DVD yang sepi dan tak berpenghuni. Toko tersebut berada di antara bangunan tua yang ditumbuhi tumbuhan liar. Neville masuk ke toko itu bukan untuk sekedar mencari hiburan, melainkan untuk mengisi kekosongan emosional yang ia rasakan selama bertahun-tahun hidup sendiri. Toko tersebut telah diisi oleh manekin-manekin yang ia posisikan seolah-olah mereka adalah pegawai dan pelanggan dari toko tersebut. Ia memberi nama pada mereka. Salah satu manekin yang paling sering disorot adalah Fred, yang berdiri di dekat rak depan. Neville menyapa mereka dengan ramah, seolah-olah mereka benar-benar hidup. Di titik ini, kita menyadari bahwa interaksi ini bukan sekedar lelucon. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis Neville agar tidak kehilangan kewarasannya dalam keterasingan yang sangat ekstrim. Setelah kembali ke rumahnya yang telah diperkaya sistem keamanan dan kedap cahaya, Dr. Robert Neville memasuki bagian rumah yang paling pribadi sekaligus paling vital bagi keberlangsungan harapan umat manusia, yaitu laboratorium bawah tanah miliknya. Di ruang inilah, jauh dari dunia yang telah runtuh, ia menjalankan penelitian ilmiah bertahun-tahun tanpa henti, didorong oleh satu tujuan mulia,
menemukan serum penawar virus keritin yang telah mengubah hampir seluruh umat manusia menjadi makhluk buas. Neville kembali menjalankan eksperimen menggunakan tikus-tikus uji coba yang telah dia suntik dengan varian serum hasil modifikasi dari darahnya sendiri yang kebal terhadap virus tersebut. Ia mengamati dengan teliti reaksi biologis yang terjadi pada tikus-tikus tersebut, mencari tanda-tanda penolakan atau kesembuhan. Keesokan harinya, pada waktu yang telah ditentukan, Dr. Robert Neville naik ke atas kendaraan militernya dan menuju ke lokasi terbuka dengan peralatan siaran radio. Ia menyalakan transmisi dan menyampaikan pesan singkat melalui radio tersebut. Dengan suara yang tenang namun syarat kesepian, ia mengulang pesan yang sama setiap hari, berharap ada manusia lain di luar sana yang masih hidup dan mungkin mendengar siarannya. Momen ini memperlihatkan bahwa meskipun ia hidup dalam isolasi total, Neville belum sepenuhnya menyerah pada kemungkinan untuk terhubung kembali dengan sesama manusia. Di tengah kesibukannya itu, Dr. Neville dan Samantha menyempatkan diri untuk bermain golf di atas pangkalan udara milik Amerika Serikat yang sudah tidak lagi terpakai. Di luar dugaan, mereka melihat ada seekor rusa yang sedang mencari makan di tengah kota yang dipenuhi oleh banyak sekali mobil-mobil di sana. Mereka pun langsung mencoba untuk berburu rusa tersebut. Pengejaran pun terhenti ketika rusa itu masuk ke dalam sebuah bangunan yang sangat gelap dan merupakan sarang dari para Darkseekers. Dr. Robert Neville yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk menghalangi Samantha agar tidak ikut masuk ke dalam gedung itu. Namun apa daya, Samantha terus mengejar rusa tersebut sampai ke dalam gedung. Dan mau tidak mau, Dr. Robert Neville harus menjemput Samantha di dalam gedung itu. Lorong panjang dan sunyi menanti di dalam. Dinding-dinding yang dulu berkilau kini berjamur dan sangat lembab. Debu berterbangan di udara yang diam. Neville tahu betul bahwa Darkseekers atau makhluk terinfeksi yang hidup dalam kegelapan mungkin bersembunyi di tempat seperti ini. Ia pun terus memanggil nama-nama Samantha, namun tak ada jawaban. Hanya gema dari suara sendiri. Dengan langkah hati-hati, ia masuk. Senter menyorot ke setiap sudut. Nafasnya tertahan, telinganya waspada terhadap setiap bunyi terkecil. Di dalam, ia melihat bayangan rusa yang terpojok di ujung lorong. Tapi yang lebih mengerikan, ia melihat makhluk-makhluk pucat dengan tubuh kurus dan urat yang menonjol, berdiri diam dalam lingkaran, menghadap dinding seperti sedang tertidur berdiri. Ia tak berani membuat suara. Ia tahu satu gerakan saja bisa memicu kekacauan. Walaupun sudah berhati-hati memijakan kakinya, Dr. Robert Neville secara tidak sengaja menginjak serpihan kaca yang membuat para Darkseekers langsung menoleh ke arahnya. Ia pun langsung segera berlari menjauh dari para Darkseekers itu, dan untungnya Sam ada di sana. Ia pun langsung merespon dan mengikuti Neville untuk menjauh dari para Darkseekers. Singkat cerita, Dr. Robert Neville dan Samantha berhasil keluar dari kejaran makhluk Darkseekers itu. Dan setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menangkap salah satu dari mereka untuk dijadikan objek percobaan dalam mencari vaksin dari virus ini. Ia menempatkan umpan, tetes darah segar pada permukaan lantai, cukup untuk menarik perhatian makhluk buas itu. Lalu, ia menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, dari balik bayangan terdengar suara napas cepat dan berat. Cahaya senter Neville menangkap kilatan mata pucat dan kemudian Darkseekers betina berlari ke arah umpan. Dengan kecepatan yang telah diperhitungkan, jebakan mekanik aktif kabel baja mengencang, menarik tubuh Darkseeker ke udara. Makhluk itu menjerit, menggeliat dan mencakar udara liar, namun tak dapat melepasnya. Neville bergerak cepat. Ia menyemprotkan gas penenang dan menembakkan dosis kecil serum ke tubuh makhluk itu. Dalam beberapa detik, makhluk itu kehilangan kesadarannya.
Ketika semuanya sudah terkendali, terlihat ada sesosok Darkseekers yang diperkirakan merupakan pemimpin dari para Darkseekers itu muncul dari balik reruntuhan dengan suara geraman dan postur menyerang yang menunjukkan kemarahan. Mata mereka bertemu. Neville berdiri tak bergerak, senjata di tangan, jari tegang di pelatuk. Namun, sang jantan tidak menyerang. Ia hanya mengamati dan berteriak keras ke arah Neville sebelum mundur perlahan kembali ke dalam kegelapan.